Kegawat daruratan neurologi merupakan tindakan dan penata laksanaan lebih cepat dan tepat yang membutuhkan panduan dari dokter dan para medis di unit pelayanan kesehatan untuk mengenali dan melakukan tindakan lanjut dalam kegawat daruratan neurologi. Pengobatan dari kegawat daruratan neurologi harus cepat, tepat, dan akurat yang dilakukan bersamaan juga dengan pemeriksaan. Pengobatannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengobatan umum, yaitu melakukan ABC atau airway breathing circulation, melakukan EKG atau monitor jantung, memasang NGT untuk mencegah aspirasi. Yang kedua, pengobatan khusus, yaitu memasang ventilator, melakukan hiperventilasi. Ada beberapa penyakit dalam kegawat daruratan neurologi, yaitu TIC atau tekanan intrakranial, stroke akut, epilepsi, cedera kepala, cedera medula spinalis. Yang pertama, TIC atau tekanan intrakranial. Penyebabnya itu peninggian cerebral blood volume, edema cerebri, obstruksi aliran CCS, efek massa. TIC mempunyai nilai normal sesuai usia. Pada bayi 1,5 sampai 6 mmHg, anak-anak 3 sampai 7 mmHg, dan orang dewasa 10 sampai 15 mmHg. Gejala tekanan intrakranial meningkat. Gejala klinik yaitu sakit kepala terutama pagi hari, muntah, papiledema. Gejala efek massa yaitu gangguan kesadaran, gejala vokal cerebral. Tata laksana TIC, emergensi GCS kurang dari 8, yaitu pasang intubasi, tinggikan kepala, kontrol ventilasi, atur volume resusitasi, pertahankan tensi normal. Medikamentosa yaitu pasang dry neck CSS ventrikular, sedasi narkotik, benzodiazepin, neuromuskular blokade, berikan bolus manitol, naikkan cerebral perfusion pressure. Yang kedua, stroke, yaitu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Prinsip tata laksana stroke yaitu membatasi dan memulihkan iskemia akut yang sedang berlangsung, mencegah perburukan neurologi yang berhubungan dengan stroke yang masih berkembang, mencegah stroke berulang dini dalam 30 hari. Yang ketiga, epilepsi. Serangan epilepsi yang berlangsung terus-menerus lebih dari 30 menit atau frekuensi kejang lebih dari 2 kali, di mana penderita tidak sadar antar serangan. Pencetus epilepsi yaitu penderita yang tidak diobati dan dosis tidak memadai, pengobatan yang tiba-tiba dihentikan, keadaan umum yang menurun, kurang tidur, stres fisik dan psikis, alkohol dan narkoba. Penyebab akut yaitu penderita ensefalopati anoksis, penderita penyakit cerebrovaskular akut, penderita tumor SSP, penderita ensefalopati metabolik, penderita meningitis dan ensefalitis. Manajemen kedaruratan epilepsi yaitu resusitasi. Pada keadaan akut, stabilisasi ABC atau airway breathing circulation, pasang intravenalin dengan cairan salin, proteksi fungsi kardiorespirasi, pemberian tiamin dan glukosa jika dicurigai ada kecanduan alkohol dan hipoglikemia. Yang keempat, cedera kepala. Kerusakan dapat mengakibatkan luka pada kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak, kerusakan pembuluh darah, serta kerusakan jaringan otak. Tata laksananya yaitu operatif dan non-operatif. Tujuan terapi non-operatif yaitu mencegah TIC meningkat, mencegah dan mengobati edema otak, minimalisasi kerusakan sekunder, mengobati simptom akibat trauma otak, mencegah dan mengobati komplikasi trauma otak seperti kejang dan infeksi. Yang kelima, cedera medula spinalis, yaitu cedera pada tulang belakang dapat mengenai tulang, medula spinalis, ligamentum dan radix yang dalam keadaan kritis yang memerlukan perawatan neurointensif atau intervensi bedah. Manajemen kedaruratannya yaitu dimulai dengan ABC atau airway breathing circulation. Bila dicurigai cedera servikal, imobilisasi dengan cervical collar yang rigid. Pemeriksaan radiologis dapat dimulai dengan foto polos vertebrae,
Setelah itu dapat dilakukan CT scan atau MRI. Intervensi bedah, pemulihan fungsi cedera medula spinalis tergantung pada imobilisasi sewaktu pemindahan, terapi segera, peranan operatif. Indikasi operasi, perburukan progresif karena retrofusi tulang, diskus atau hematom epidural untuk restorasi atau reliefment kolumna vertebra, dekompresi struktur saraf untuk pemulihan, vertebra yang tidak stabil. Demikianlah pembahasan saya tentang kegawat daruratan neurologi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan universitas yang telah terakreditasi. UNPI memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan Fakultas Sastra. Khusus di Fakultas Keperawatan, UNPI memiliki 2 program studi. Yang pertama, program studi Ilmu Keperawatan dengan gelar Sarjana Keperawatan, dan yang kedua, program studi Nurse dengan gelar Nurse. UNPI memiliki tenaga pendidik lulusan S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri. Khusus di Fakultas Keperawatan, UNPI memiliki laboratorium-laboratorium yang memadai dalam pelaksanaan praktik keperawatan pada mahasiswa. Tunggu apa lagi? Jangan ragu, tetapkan pilihan Anda. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI Jaya.